Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Privat MDT, dosen prodi Magister Pendidikan Guru Vokasi di Wati, dan yang saya hormati Ibu Maksud Endang Sri Rezeki SCM dari dosen prodi Bisnis Jasa Marana Wati, Jakarta, beserta kru dari Pak Privat dari SMK Klien, SMK Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah Klien yang saya hormati. Kemudian juga pada Ibu Bapak peserta pelatihan tata kelola pemasaran online yang saya hormati. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada hari ini kita sekalian masih diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa umur panjang dan juga kesempatan, pertama juga kesehatan yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pagi hari ini pendengar semua bisa hadir kembali di Balai Kelurahan dalam rangka kita mengikuti pelatihan tata kelola dan pemasaran online di usaha mikro Kelurahan Salam yang dipromotori dari Bapak Trikuat dan Ibu Endang. Kebetulan ini adalah program pengabdian pada masyarakat yang alhamdulillah pada kesempatan tahun 2020 ini dilaksanakan di Kelurahan Salam. Oleh karena itu, pertama kami mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Muat, Ibu Endang yang telah memberikan ilmunya kepada warga kami yang ada di Kelurahan Salam, terutama yang punya usaha UMKM yang ada di Salam. Untuk yang selanjutnya, saya lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Privat, Ibu Endang atas kerjasamanya dan pemberian ilmu pada kami, dan mudah-mudahan akan bermanfaat dan bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat kami. Kemudian apabila kami dalam menyediakan fasilitas apapun yang ada di Kelurahan Salam ini, dan beliau kami menanggapi kalaupun Bapak dan Ibu banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara yang pertama untuk penyampaian materi, ini yang menyampaikan saya perkenalkan, nama saya Trikuat Bapak Ibu. Asli saya Sukoharjo. Sukoharjo itu Solo ke selatan, gitu. Solo ke selatan. Jadi nanti itu kok gitu Bapak Ibu. Jadi saya suka teman-teman. Kalau ada model itu lah model semin, mungkin Tawasari perlu, masuk. Nek enten Jojo, kalau enten Sumonggalan, dalam peret, Kotorono. Judul ingkang kula angkat nggih menika menjadi UMKM sukses melalui tata kelola yang baik. Bapak Ibu, bedanipun tiyang ingkang gagal kaliyan tiyang ingkang sukses menika terpundi. Yang membedakan orang sukses dan orang gagal, gitu. Kalau orang yang gagal itu senantiasa mencari alasan untuk berhenti melakukan satu kegiatan. Misalnya boleh alasan mencari kambing hitam. Tapi kalau orang yang sukses bedanya adalah berhenti mencari alasan. Karena orang sukses itu berpikiran dia yang penting sukses, jadi tidak
berhenti mencari-cari alasan. Ini bedanya. Nah, kita sebagai manusia itu diciptakan oleh Allah itu semuanya itu memiliki potensi, semuanya itu memiliki kelebihan. Ya. Ada kelebihan-kelebihan yang kita bisa angkat. Nah, agar supaya kita bisa mengangkat kelebihan kita, potensi yang ada pada diri kita, maka kita hendaknya tidak senantiasa mengeluh, tidak mencari alasan untuk tidak maju. Karena orang yang pesimis itu dia mesti tidak berani mencoba. Karena dia tidak berani mencoba, berarti dia gagal. Oleh karena itu, maka kita harus menjadi orang yang sukses. Orang yang sukses yaitu tadi orang yang senantiasa mau mengembangkan dirinya untuk bisa menjadi yang terbaik, yang terbaik. Karena orang yang pesimis itu nanti dia akan menjadi orang yang berputus asa. Di dalam Al-Quran, kalau Bapak Ibu lihat di surat Al-Hijr itu tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Kita tidak ingin jadi orang yang sesat, maka kita jangan terputus dari rahmat. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang berkafir. Ini untuk pengedaran kita bahwa kita itu bisa menjadi orang yang sukses. Bapak Ibu menggeluti di bidang UMKM. Nah, bermacam-macam kegiatan yang tadi saya sudah baca, ada yang menjahit, ada yang mengolah stripping, ada yang toko kelontong, ya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kalau kita berpikiran agak lebih luas, bahwasannya usaha UMKM itu merupakan salah satu sektor yang paling terpukul dengan adanya pandemi ini. Karena usaha kebutuhan panjenengan, gitu. Jadi setelah pandemi ini UMKM itu banyak yang terpukul. Karena apa? Karena yang pandemi ini menyangkut seluruh masyarakat, bahkan dunia, yang tidak kita sendirian, tidak di Indonesia saja, tetapi seluruh dunia itu mengalami seperti ini. Sehingga dampaknya adalah kemudian orang tidak boleh keluar, ya. Orang harus di rumah, bekerja dari rumah, work from home. Hingga orang tidak mau keluar, yang biasanya itu bisa ke warung makan, jajan, ya, akhirnya dia tidak berani. Yang harusnya dia mau keluar tidak berani dan sebagainya. Sehingga ini dampaknya ke UMKM sangat. Sektor UMKM ini menyerap sebenarnya 97% dan kontribusinya terhadap produk domestik bruto PDB itu secara nasional itu 60%. Jadi luar biasa sebenarnya. Nah, berbeda dengan tahun krisis yang tahun 1998. Kalau dulu UMKM itu jaya, yang ambruk itu adalah industri besar dan sektor perbankan, karena krisisnya itu krisis moneter, sehingga UMKM-nya itu bisa menyelamatkan perekonomian kita tahun 98. Tapi di pandemi ini, COVID-19 ini, UMKM yang terpukul, beda pasalnya. Nah, pemerintah ini menyediakan anggaran untuk UMKM di dalam penanganan COVID-19 ini. UMKM ini digelontorkan 123,46 triliun. Dan ini panjenengan nanti buat tentu. Ada yang menerima bantuan untuk peningkatan UMKM di sana? Sing pikantuk.
padahal pemerintah mengeluarkan dana berapa Bu? 123,46. Itu Pak Pekanto betul, UMKM ya, senes bantuan BLT, senes bantuan yang 600.000, senes yang UMKM untuk usaha-usaha belum? Oh belum ya Pak, padahal dananya segitu besarnya ya Pak ya. Kok kita belum, yang mudah-mudahan nanti iya. Dana yang dianggarkan oleh pemerintah itu 695 triliun untuk menangani COVID. Itu luar biasa. Dan UMKM ini juga besar kan, 123,4. Sektor-sektor yang paling terdampak pandemi adalah UMKM dalam sektor makan, jasa makan minum, makanan minuman, penyediaan akomodasi, perdagangan, juga industri pengolahan ini yang terdampak sangat. Nah kemudian untuk UMKM ini sebenarnya di masa pandemi ini masih kita bisa bangkit kalau kita bisa ini menyesuaikan perubahan perilaku masyarakat. Sekarang yang harus dirubah UMKM itu apa? Ya kalau kita ingin eksis kegiatannya kemudian kita harus mengikuti yang dimaui oleh masyarakat. Sekarang masyarakat itu sebetulnya kan sehat. Sehat itu mungkin ada jamu, ya, jamu tradisional itu mungkin bergerak ya, masker, penjahit ibu-ibu, dengan jahit itu buat masker yang bagus. Ada kalau sekarang kan modelnya masker itu malah jadi aksesoris lagi ibu gitu. Pelangi, opo, rane, masker itu kodong, hitam hijau, masker hijau, itu kan gitu. Ibu-ibu deh, bapak-bapak rapat tinggal. Ibu-ibu itu, nah, terus dikai render-render gitu. Didol itu satu masker itu 125.000. Jadi dinasti kreatif, jadi menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Ini sing bagian penjahit ya, ibu sing ane penjahit itu saat ini jenengan bisa memproduksi masker sing bisa didol. Nah supaya maskernya didol, harus sing antik, sing unik, sing beda karo sing didol yang jogo. Jadi jenengan kreasi, mungkin broklat, kayak kembang, kayak nopong itu gitu. Nah sehingga itu bisa Pak, bisa didol itu kalau di Sukabumi itu satu masker itu ada yang laku 35.000. Nah itu kan peluang sebenarnya, kami produksi penjahit, monggo itu nanti jenengan langsung jaga nih penjahitnya pagi, nopo kebaya apa namun apa masker itu pandangan karena usaha hand sanitizer mungkin di pandangan kalau bisa membuatnya itu mudah sebenarnya membuatnya itu cuma pakai alkohol sama pakai apa gitu guys dicampur guys jual pulsa laundry ini mulai kayu juga ini karena banyak. Oke, nah di samping itu juga pemasaran itu harus beralih dari offline ke online, itu yang penting Bu. Nanti yang akan kita berdayakan hari ini. Oke. Terus, Bapak dan Ibu, jumlah UMKM di Indonesia itu jumlahnya 56,5 juta. Banyak memang sektor UMKM itu luar biasa gitu. Sekitar 70% memulai UMKM itu karena desakan ekonomi, bukan karena memiliki produk yang unik atau keterampilan pada bidang tertentu. Nah biasanya sing donang UMKM itu mergone ke jadi bukan didasari karena dia punya keterampilan atau dia punya barang unik yang itu tidak dimiliki oleh orang lain. Biasanya UMKM itu munculnya itu karena kedesak ekonomi atau kepepet atau gitu dari keluarganya lagi gitu. Ini dampaknya apa? Kondisi yang seperti ini itu membuat daya saing daripada UMKM itu menjadi lemah, sehingga harus bisa merubah supaya UMKM ini usaha-usahanya bisa terkini, ya, bisa yang unik. Jadi jangan sama dengan yang lain. Seperti sekarang kan namanya sambal saja kan banyak macamnya gitu. Ada sambal Korea, ada sambal apa gitu.
itu perlu dibenahi. Nah, biasanya UMKM itu usahanya ya bukan bensinannya, jadi antara usahanya kalau keperluan keuangan setiap hari ini itu butuh pisah. Ini sing ora diukur, ora iso kena ngembangke. Kudune napa? Kudune pisah antarane napa? Duwite nggo keluarga kali duwite sing usaha niku dibedakake, dicatet, diadakan pembukuan. Itu supaya napa saged majeng nggih, sambil saged majeng ngerti perkembangannya. Ya, nek campur ya saiki kepayon 50.000 ya butuh berat dan tunggu kan jadi bingung. Campur antaranya kalau itu duitnya pribadi karena duitnya usaha tapi sedikit gitu. Penjahit itu terbawa begitu. Bayaran jahitan ya tinggu nyukupi keluarga tanpa enten pembukuan. Nah, nanti ini perlu kita rakyatan di sederhana apa bukan sederhana apa yang penting sakit dengan sakit membukukan antawisipun usaha kalian pribadi juga sakit pun bisa. Okay. Nah, saat ini yang pertama ini secara tata kelola manajemen. Di dalam manajemen itu ada 4 fungsi yang terkenal itu betul-betul ya. Pertama itu planning itu perencanaan. Jadi di tahap perencanaan menikah kita kenal dengan 5W plus 1. 5W plus 1. W yang pertama itu what itu apa usaha yang akan kita buat. Sekarang padahal kan sudah punya usaha saya ini tadi apa? Why itu mengapa kok kita usaha ini. Nah, ini tentu saja ada alasannya. Usaha ini masih dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian siapa yang nanti akan melaksanakan usahanya itu. Kemudian kapan usaha itu akan dimulai atau didirikan, dimulai, di mana dan how bagaimana. Ini kalau kita membuat perencanaan itu maka itu 5W plus 1 itu harus dipenuhi di dalam tahap perencanaan. Panjenengan kan sudah punya usaha. Nah, sekarang perencanaannya kalau dari sudah usahanya itu maka perencanaannya itu adalah bagaimana perencanaan untuk pengembangannya. Nah, untuk pengembangannya itu panjenengan nanti bisa menggunakan rumus itu 5W plus 1 sing enteng-enteng mawon. Kemudian yang kedua itu fungsi organizing, pengorganisasian. Pengorganisasian itu artinya pengelolaan organisasi. Nah, biasanya UMKM yang sudah berjalan itu kan diurusi oleh single factor, mungkin BKE atau dibantu Bangwane, dibantu Putra-Putrane. Tetapi kita kalau mau berkembang ya artinya kan kita tidak mungkin kita tidak melaksanakan sendiri, tetapi itu semuanya sudah diserahkan kepada karyawan, tenaga. Nah, ini harus dikelola. Siapa yang manajernya, siapa yang bagian produksinya, siapa yang bagian pemasarannya, itu harus ada bagian tugas. Yang itu yang namanya adalah harus ada pembagian tugas apabila usaha itu dilakukan lebih dari 1 orang. Untuk yang terakhir ini Bapak Ibu, kalau kita ingin menjadi UMKM yang bisa bersaing di tingkat lokal maupun internasional, maka 5 hal itu yang harus dipahami teman-teman. Yang pertama apa? Inovasi. Inovasi itu apa? Inovasi itu adalah kreativitas panjenengan yang membuat hasil produk panjenengan itu berbeda dengan yang lain. Ada inovasinya. Jadi umpama kode-kode ada ayam goreng, tetapi panjenengan duwe ciri khas. Ayam goreng ditambah yoko,
Ayam goreng tambahi sambal hijau atau ayam goreng tetapi rasanya rasa napa ya. Jadi pokoknya ada sesuatu yang berbeda. Itu harus dimulai dari pandangan punya inovasi. Inovasi itu hasilnya produk yang unik. Produk unik itu artinya produknya itu tidak disamai oleh yang lain gitu. Jadi orang mau ke tempat panjenengan itu karena produk panjenengan itu berbeda. Ngoten mawon intine. Nek berpodo itu panjenengan ora iso ngolah rego. Nek beda jenengan iso ngolah rego. Biasanya gitu ya. Sing antik-antik itu jenenge tok tapi yo rasanya ya pancen rada enak. Nah itu bisa membuat pelanggan itu goleki ngoten nggih. Kaya ngene niku bakmine Mbak Gito niku lho. Karena nonton omahe lak kating riyen ngono nggih. Sing malah seni digoleki dadi ku. Mbak Gito niku. Nek bakmi panjenengan kali 11.000 to, Bu. Ngene Mbak Gito niku 30.000. Oh ya payu Pak, piring 30.000. Nah itu karena dia unik, Bu. Unik. Jadi dia punya kekhasan sendiri. Jadi orang yang datang ke situ itu tertarik dengan keunikan. Yang kedua itu adalah branding. Nah, nama Mbak Gito itu sudah branding. Branding itu artinya ya brandnya Mbak Gito itu ya dengan tempat usahanya yang seperti itu, tetapi orang itu bisa ke sana. Jadi branding itu yang terpenting adalah brandingnya itu. Nek panjenengan sudah punya punya branding itu luar biasa. Jadi tidak hanya cukup dengan logo, tidak hanya cukup dengan kemasan yang indah, tetapi branding itu harus diciptakan. Nah branding itu munculnya adalah pandangan pertama, tatapan pertama kayak ini cinta itu pandangan pertama wis gini-gini tunggu ya pilih kan, nak ya pilih kan, nah itu branding itu seperti itu Pak. Jadi nek misalkan bakmi nek nyangkut do mesti nak dulu Pak. Itu namanya brandingnya. Jadi inovasinya tadi, inovasi itu adalah yang menimbulkan keunikan. Nah keunikan itu ternyata nanti bisa berkaitan dengan branding. Nek wis duwe nama branding ngoten niku Pak, iku kedok tulare cepet banget gitu. Jadi nek orang yang dari Mbak Gito urung mau ngoten terutama yang dari luar kota gitu. Yang berikutnya marketing nanti disampaikan Bu Endang, saya tidak panjang lebar di sini. Yang penting marketing itu ada produknya itu harus unik tadi, price, harganya panjenengan ya kudu bisa bersaing, tempatnya, promosinya, positioning. Nah positioning itu branding yang sudah melekat di sini. Jadi kalau dulu kalau kita mau nyuci itu pikirannya gerinso gitu ya. Padahal yang gerinso ya oke nggih. Tetapi sini itu isinya gerinso ya. Nah, seperti itu contoh yang namanya sudah positioning itu setiap kita ingat itu produk itu yang kita butuh. Terus tipe orangnya yang dari packaging itu kemasan. Itu di pemasarannya itu nanti Bapak Ibu bisa. Kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu, manajemen tadi, manajemen itu penting, pengelolaan SDM dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah manajemen tadi pengelolaan tata kelola manajemennya. Kemudian yang terakhir adalah SDM, sumber daya manusia. Itu ya sumber daya yang harus kita. 5 hal itu yang perlu diperhatikan kalau kita ingin maju. Jadi ada inovasi, ada branding, ada marketingnya, mix marketingnya, kemudian ada manajemennya dan ada SDM-nya. Itu yang perlu diperhatikan Bapak dan Ibu supaya usaha panjenengan menjadi berhasil. Itu saya kira Bapak Ibu dari saya, karena waktunya sudah habis, saya cukupkan. Ya, apabila ada yang ingin dipertanyakan atau yang disampaikan, monggo Bapak Ibu. Betul-betul cukup? Iya, Bapak Ibu, berkaitan dengan sakit keluar dari panjenengan, berarti
tata kelola manajemen dan tata kelola keuangan. Singkat singkulatur ini ada keinginan panjenengan untuk mulai mengadakan menata ya, kudu nyatet ya, mengadakan pembukuan yang saya harapkan sehingga panjenengan bisa mengetahui rugi laba dan laba panjenengan bisa mengetahui perkembangan usaha. Kalau kita sampai dulu tetap manten dan kalau segera pun minta manten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat, alhamdulillah. Ini semua pengusaha ya, punya usaha ya, pelaku usaha ya. Ya luar biasa ya. Acung jempol untuk Bapak Ibu semua ya. Pelaku usaha itu biasanya orang-orang yang hebat ya, yang tangguh, yang tahan banting ya, terutama apa? Dekat kepada Allah, kepada Tuhan, karena hidupnya setiap hari selalu bergantung pada Tuhan ya, kepada Allah yang memberikan kita hidup ya. Mungkin ini pembukaan dulu ya, sambil nunggu dari Mas Agus ya. Yang kami hormati Bapak Lurah atau yang mewakilinya Pak Cari, yang kami hormati Pak Tri sebagai Ketua Tim Pemberdayaan, kemudian yang kami hormati juga Mas Theo, Mas Agus. Mas Theo, Mas Agus ini adalah mahasiswa di program studi magister pendidikan guru vokasi. Kemudian ada Pak Sutris juga di sini, dan Mas ini yang membantu kami di tim. Dan yang tidak kalah penting di sini adalah Bapak Ibu semua yang hadir di pendopo kelurahan ini. Perkenalkan, nama saya Marsudi Endang Sri Rezeki. Saya dosen di Universitas Ahmad Dahlan di program studi bisnis jasa makanan. Nah, program studi kami bisnis jasa makanan masuk di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya. Mungkin materi yang akan kami sampaikan atau yang nanti saya sampaikan tidak jauh dari apa yang disampaikan oleh Pak Tri. Kebetulan basic saya akuntansi, kemudian S2-nya manajemen, kemudian sekarang sebagai pendamping UMKM. Ya. Nah, mungkin nanti di sini saya tidak teoritis ya, tapi monggo kita bersama-sama sharing untuk mengudari kesulitan kita bersama ya. Yang saat ini mungkin ini ya judul dari materi kita adalah kiat berkelit di masa sulit ya, jualan dengan cara yang berbeda. Kiat berkelit di masa sulit, jualan dengan cara yang berbeda ya. Jadi kita tidak teoritis ini di sini, tapi kita langsung masuk ke pokok masalah ya. Mohon. Nah, mungkin ini masalah kita bersama ya di seluruh belahan dunia. Ini permasalahan COVID ini ya, baik bidang kesehatan, sosial, ekonomi, keuangan, budaya, semua terkena dampaknya ya. Nah, ini kita sebagai pelaku UMKM, pelaku UMKM ada enggak yang tidak terdampak? Wonten-wonten yang tidak terdampak. Betul, semua terdampak. Ibu. Oke, ya. Saya juga pelaku usaha. Selain saya mendampingi pengusaha, saya juga buka usaha di rumah. Jadi saya itu dosen, kemudian pendamping UMKM. Kemudian saya juga punya usaha saya bidang jasa makanan. Nah, usaha saya itu sebagai laboratorium untuk saya ngajar mahasiswa saya. Usaha saya catering, juga ada warung.
warungnya spesial sop iga dan spesial sop ayam kampung. Nah, alhamdulillah Bu Badingan pernah mencicipi masakan saya, ya, karena beliau pernah singgah di warung saya. Nah, selain itu saya juga sebagai pimpinan di Basnas Kota Yogyakarta. Nah, sebagai pimpinan Basnas, saya juga selalu berhubungan dengan UMKM juga, ya, pemberdayaan, nah seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya, nih, sekarang tadi saya, Bapak dan Ibu merasa bahwa semua terdampak, ya, semua terdampak COVID. Apakah itu menimbulkan kebuntuan untuk kita? Buntu mboten Ibu Bapak? Raosipun boten nggih, arep dodol wedi nek ra payu, nek ra dodol mengko piye? Nggih mboten? Nggih. Sami nggih, sama yang kita rasakan, ya. Kalau nggak jualan, wah lagi piye karyawan, ya kan? Karyawan saya kalau nggak jualan nanti nggak bisa masak, ya kan? Karena nggak ada penghasilan yang lain. Tetapi kalau jualan, ya kita juga terdampak. Dampaknya apa? Omsetnya turun, ya. Kemudian, nah omset turun ini penyebabnya adalah konsumen kami sebetulnya mereka juga menyampaikan kalau pas kita nggak buka, kok nggak buka gitu ya. Tapi kalau buka, kok nggak seramai biasanya. Jadi memang bingung ya kan. Nah sekarang untuk mengatasi kebuntuan itu, coba kita ada 4 langkah. Yang pertama adalah gunakan sudut pandang yang berbeda. Nah maksud itu sudah sepundi, ya. Yang pertama adalah apakah dengan adanya pandemi ini semua rugi? Tidak, ya. Ini saya baru saja menghubungi teman saya, dia pengusaha, masih muda, umurnya 28. Katanya selama pandemi ini justru ada Mbak Rakaruan. Ini malah saya seperti kena tsunami berkah katanya gitu. Loh, ini gimana? Karena pesanannya luar biasa, banyak sekali sampai kewalahan. Loh, caranya gimana? Nah ini adalah cara pandang kita harus berubah, ya. Ternyata ini teman saya itu jualannya adalah teto, sate soto yang ada di Jogja, ya. Dia berpikir keras karena apa? Karyawannya banyak banget. Kalau tutup, nanti karyawannya makan apa? Akhirnya dia mengubah cara pandangnya. Kemudian selama pandemi ini bekerja keras membuat bumbu hitam Madura, ya. Bumbu biasanya kan bumbu untuk soto begitu kan hanya untuk konsumsi sendiri. Sekarang enggak. Sekarang dibikin kemasan, dijual. Ternyata laku sekali. Karena apa? Banyak sekali ibu-ibu rumah tangga yang cari praktisnya. Nah seperti itu. Ternyata apa itu? Bumbu soto kayu. Bumbu hitam Madura juga laku. Bumbu hitam itu untuk campuran semua masakan. Kemudian apa lagi? Sampai dia bikin apa saja selalu laku. Nah itu. Nah ini kita ceritakan di sini. Saya punya banyak pengalaman di Gunung Kidul ini, ya, karena saya pendamping UMKM, sudah mendampingi di beberapa wilayah, ya. Nah itu Gunung Kidul ini masakannya luar biasa, ya. Mungkin masakan ibu-ibu, mungkin kalau yang masakan ini ya maaf ya, itu masakan di sini luar biasa. Dan itu hasil survei kami, orang Jogja itu demen dengan masakan ibu-ibu dari Gunung Kidul ini. Nah begitu ya. Nah kenapa ini saya ceritakan? Mungkin bapak-bapaknya juga. Kalau misalkan usaha kita saat ini mungkin tidak seperti sebelumnya, kita harus berpikir ulang. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Kalau misalkan ya saya jualan spesial sop tadi, waduh sopnya kok kayaknya ini nggak seperti biasanya, apa yang harus saya lakukan? Nah saya coba ya, ini yang kedua adalah lakukan modifikasi,
ya. Yang pertama tadi adalah ubah cara pandang kita. Kita jangan berpikir bahwa wah ini pandemi ini betul-betul ujian yang luar biasa. Tapi apa yang kita harus diam saja? Enggak. Kita harus bergerak. Kita harus maju. Kita harus hidup. Ya, untuk anak dan keluarga kita yang kita cintai. Itu cara pandang kita harus berubah. Yang kedua, lakukan modifikasi. Di warung saya, selain sop tadi, saya juga menjual yang namanya garam asam ayam goreng, ya kan? Ayam goreng saya ubah. Kalau sebelumnya saya tidak pernah menjual keluar mentah ya. Sekarang diubah. Modifikasi saya lakukan adalah dimasak untuk kemudian dibuat frozen. Dan alhamdulillah ada permintaan. Nah, kemudian motivasi, inovasi, kreativitas itu harus terus digali. Caranya apa? Belajar. Nah, belajar itu tidak harus di kelas, tapi belajar bisa dari tanya tadi ke perindustrian, ke dinas koperasi, ke mana lagi. Nah, itu bisa Ibu, ya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, saya punya teman di Basnas Gunung Kidul ya. Kalau di wilayah sini memang ada UMKM yang modalnya kurang, tapi dari kelompok ini yang kurang mampu ya, artinya mempunyai surat keterangan tidak mampu, bisa mengajukan ke sana ya. Misalkan kalau di Jogja kita menangani itu untuk UMKM yang kekurangan modal, tapi kekurangan modal terkena dampak COVID, kemudian bisa menunjukkan surat keterangan tidak mampu karena dampak COVID tadi, kita memberikan model. Ya. Mungkin bisa ditanyakan ya ke Basnas Gunung Kidul, ada nggak di sini seperti itu programnya. Jadi ini, tinggal adanya seperti ini kita link and match ya. Kita buka informasi, kemudian bisa dicari informasi itu seperti itu. Ya, kalau di kota dari ada dinas koperasi, ya, ada dinas perindustrian, banyak sekali program-programnya. Monggo di Gunung Kidul pasti juga ada. Kemudian apa itu pemasaran online? Ternyata masih banyak ya pemasaran online. Ini setiap orang di berbagai tempat segala waktu bisa menggunakan selama seluruh secara online dengan internet. Ya, saat ini yang namanya internet ya bukan hal yang mewah lagi karena sekolah pun sekarang harus menggunakan itu. Jadi kalau ada yang bilang ini, wah saya nggak punya handphone gitu ya, itu bisa bergabung dengan tetangga kanan kirinya ya. Kita bangun ekonomi kita, misalkan kita tidak punya, usulkan ke Pak Lurah, Pak buat kelompok, Pak buat komunitas. Handphone satu bisa untuk bersama-sama untuk mengembangkan usaha. Jadi tidak ada alasan tidak punya handphone, tidak bisa. Kita bisa melakukan apa selagi kita mau, punya keinginan, punya kemauan, pasti ada jalan. Ya. Kemudian ini ya, siapa menjangkau mana pemasaran itu? Ini ya, kita menggunakan saluran di mana mereka menyempatkan waktu membaca, mencari, berbelanja, sosialisasi secara online. Nah ini tadi yang saya maksud ya, barang kita unggah ke YouTube, mereka akan cari, cari sompel enak di Gunung Kidul, gitu. Oh ternyata aduan pun itu, ya kan? Tapi kalau tidak pernah diinformasikan, wah sompelnya harus mulai ketemu nek itu piye carane. Nah, kalau tidak diinformasikan ke khalayak luas, orang tidak akan tahu. Tapi dengan adanya informasi itu, orang gampang mendapatkan. Ya, sompel itu sepertinya, wah ini makanan tradisional yang kalau kita yang biasa ini biasa makan mungkin menganggap itu hal yang remeh. Tapi untuk orang yang di luar sana yang sangat kangen dengan makanan itu menjadi hal yang mewah. Begitu, ya. Jadi jangan pernah meremehkan sesuatu. Pemasaran online sama dengan tadi, promosi di medsos. Nah, ini tadi juga ditanya ya. Promosi di medsos itu sangat mudah dilakukan. Dan caranya gimana? Ibu-ibu pinjam handphone putrane atau mungkin yang sudah tabungan, tinggal difoto produknya, kemudian unggah, ya kan?
unggah itu apa? Kirim, ya, kirim di WhatsApp, Twitter, Facebook, Line, ya, bisa itu, ya. Kemudian tidak perlu modal besar, bayar boten-boten, ya kan? Kita nggak bayar asal punya kuota. Kemudian tidak dipungut biaya, hanya registrasi. Coba kalau dulu kita pasang di koran, bayarnya orang banget jadi promosi. Sekarang kita gratisan. Bahkan yang akan mengetahui produk kita itu akan lebih luas lagi kalau diingat di YouTube, ya. Kemudian cara singkat terkenal, nah ini ya. Jadi promosi di medsos itu tadi yang adodeng itu tadi, tidak menunggu lama langsung gitu ya. Orang luar biasa pengen tahu, sajanya kok penasaran, padahal sebetulnya sebetulnya sama yang dijual di tetangga kita, tetapi apa? Keasikan untuk ikut antri, ya kan? Itu cuma viral ya. Orang itu sekarang seperti itu gaya hidup orang, mencari sesuatu yang aneh-aneh begitu, ya. Kemudian mudah membuat akun, cepat sebarkan berita, kemudian sarana yang ramah bagi pemula di dunia maya. Jadi ini sekarang kita sebagai pengusaha mau nggak mau harus promosi di medsos. Halo mas, tukang cukur rambut, perlu nggak? Perlu mas, iya kan? Iya, mungkin di daerah Salam jenengan sudah terkenal, tetapi di daerah yang lain sudah ada yang kenal belum, gitu ya kan? Tapi dengan mengunggah di media sosial, jenengan cepat terkenal nanti. Dan saya ya mas, nggak apa-apa kalau dikenalkan ke orang-orang. Ya ini bercanda mas. Ya ini ada media sosial yang sering digunakan. Ya ini tempat untuk tadi teman-teman, waduh teman-teman, nggak apa ya bapak ibu ya. Saya panggil teman-teman ya. Ini ya media sosial yang sering digunakan. Twitter, Line, TikTok. Nah TikTok media sosial juga. Iya, ingat dengan bermain TikTok pada gaya-gayaan, happy-happyan itu juga bisa viral. Produknya di bawah, misalkan tadi, ya kan, barang-barang yang ada di sini itu diviralkan. Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, domain WhatsApp, ya kan? Ayo tambah lagi media sosialnya. Strategi dalam pemasaran produk. Ingat ya, produk itu harus berkualitas, harus kontinuitas, harus kuantitasnya berapa. Artinya di sini adalah kualitas produk itu suatu keharusan. Jadi kalau membuat sompel, yang sompel yang enak, ya kan, yang betul-betul rasa sompel khas gunung itu, gitu. Ya, cara masaknya menggunakan kayu, gitu, pakai kayu. Pasti cita rasanya berbeda kalau menggunakan kompor gas. Nah itu yang diunggah. Ini sompel dimasak dengan menggunakan kayu bakar, diolah dengan cara tradisional, mengingatkan kita masa lalu. Itu aja sudah menjadi kenangan buat orang-orang yang ada di luar sana. Nanti viral bu, laris nggih sompelnya nggih. Amin. Nah itu harus continue. Nek dodol aja saiki dodol seseorang dodol ora wis bubar kalau kayak gitu. Apalagi potong rambut, saya buka potongan. Saya baru buka. Iya. Jamnya berapa? 24 jam. Nah, ini salah. Nek 24 jam medeni ya, potong rambut kok 24 jam ya kan? Kita harus tegas ya. Karena apa? Kalau kita potong rambut 24 jam wah itu dilakukan, ini masih apa sih gitu kan? Ya, harus ada jam kerjanya, tegas. Kita sebagai seorang wirausaha, kita punya harga diri, kita punya kemampuan, nah, tunjukkan. Nah seperti itu, ya. Oh jamnya jam buka sekian sampai sekian, karena yang lain untuk jalan-jalan, untuk piknik misalkan begitu. Ya kita harus punya me time dong, ya. Jangan 24 jam kerja orang umum. Saya itu nggak punya gitu, jadi potongnya itu keliling online gitu. Oh gitu, walaupun gitu tetap harus punya jam kerja. Perhatikan kalau punya jam kerja dan tidak, beda mas. Jam kerja ya
jam 9 sampai jam 3 salah gitu ya. Waktu yang lain gunakan untuk meningkatkan kapasitas diri yang lain, ya kan? Kalau 24 jam, waduh minum bumung harus potong terus. Tapi kan itu apa? Yang mau potong itu kan mencari jamnya dia. Boleh, ya kan? Kalau mencari jamnya dia, buka pagi jam 10 sampai jam 1, sore jam 4 sampai jam 8, misalkan begitu. Jadi waktu yang lain gunakan untuk kita punya raga, rogoki ya diragati. Artinya bahwa kita juga harus memperhatikan kesehatan kita. Begitu Mas. Oke, ada pertanyaan mungkin sebelum dilanjut. Nah, kayaknya ini ibu-ibu bapak ibu sudah capek semua deh ya. Ya. Iya, dari wajahnya iki kok ngomong terus ya kan. Itu kalau dosen itu gaweane ngomong terus ya, ngomongin tuturi wae ya, angel temen tuturane gitu. Ya, wes angel ya. Oke, ibu-ibu, bapak ya. Ini satu hal terakhir. Ayo, kita lawan COVID. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kolaborasi ya. Kita pengusaha di sini ayo saling berpegang tangan untuk saling menguatkan ya, kuat secara lahir dan batin. Kalau sekarang kita belum punya dana untuk saling menguatkan, ya setidaknya kita saling mendukung, begitu ya, mengingatkan tadi, usahamu, tanahmu luas, ayo betulan tanaman, ini sombelnya enak nih, ayo ditingkatkan caranya. Ceripingnya Bu Siti ini luar biasa, ya kan? Dengan kemasannya mungkin, atau mungkin pemasarannya dan sebagainya. Ayo saling dibantu, tetangganya membantu, ya, supaya apa? Ceriping Bu Siti ini terkenal segunung kidul, ya. Nek tanggone wae atau mundur, meneh wong liya, ya kan? Nah, ayo kita saling menguatkan, kita kolaborasi, kemudian potong rasanya barbershop sing kono-kono. Iki nggone Mas kanu ono, ya kan? Mas apa Mas kok lali kan ya? Angel ya. Martondo. Namanya kita hampir sama ya, sama-sama Mar ya. Saya Mas Sudi, ya kan Martondo, ya kan? Sesama Mar dilarang saling ya Mas. Ya, oke. Selanjutnya partisipasi. Bapak Ibu tahu ke kelurahan ini adalah bentuk partisipasi, ya kan? Kami sangat mengucapkan terima kasih atas kerawan Bapak Ibu ya. Semoga ilmu-ilmu ini ya sedikit banyak ada manfaatnya. Amin. Kemudian solidaritas ya. Nah, kita sesama pengusaha ya, kalau ada tadi kita saling menguatkan, kita kuatkan solidaritas kita untuk mengatasi COVID ini. Ayo kita bangkit bersama. Oke? Mungkin demikian Bapak Ibu ya, atas terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya ya dari Bapak Ibu semua. Semoga kami hanya bisa mendoakan Bapak Ibu setelah ini tambah semangat, tambah kreatif, tambah optimis ya. Kemudian benar-benar mempersiapkan menjadi pengusaha yang tangguh dan sukses. Amin. Bapak Ibu, sebelum ditutup ada satu hal lagi yang kami minta. Ini ada kalau tadi yang kita bagi itu tadi pretest ya Bapak Ibu ya. Kalau ini post test. Nah, post test itu sebelum diberi pelatihan itu seperti apa? Setelah diberi pelatihan, ada nggak ilmu yang masuk? Ya, artinya bahwa ibu lebih paham tidak. Nah, seperti itu. Nah, ke depan ya nanti kita akan usulkan ya kalau memang ini memang menjadi kegiatan yang baik. Mungkin karena kami di bisnis sistem makanan ya, mungkin nanti ada pelatihan olahan pangan, ya kan? Nah, atau mungkin pelatihan yang lain di UAD ini jurusannya komplit ya. Mungkin bisa juga pengabdian masyarakat untuk melatih tentang IT Bapak Ibu ya, atau tentang bahasa Inggris atau tentang kesehatan ya.
boleh nanti disampaikan ke Pak Lurah untuk mengajukan ke UAD, sehingga ke depan kita lebih intens untuk melakukan pengabdian di desa sini. Ngaten ya. Boleh ngaten Bapak Ibu, matur nuwun sanget ya, monggo silakan diisi dan dikumpulkan ya. Itu tidak mempengaruhi apakah ya, boleh bebas Bapak Ibu mengisinya. Itu hanya sebagai laporan kami kepada universitas bahwa kami telah melakukan kegiatan di sini. Okay. Kemudian Bapak Ibu, apabila ada tutur kata kami yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, kami sebagai pembicara mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada Mas Martandra ya Mas ya. Saya doakan semoga sukses ya. Semua sukses. Matur nuwun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang selanjutnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pelatihan UMKM yang dilaksanakan di Kelurahan Salam selama 2 hari pada tanggal 14 dan 16 Oktober tahun 2020 yang dilaksanakan dari UAD Yogyakarta secara resmi kami nyatakan ditutup. Terima kasih.